Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 Jacobi. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa saja 10 aplikasi gratis dengan berdasarkan rating tertinggi dan paling banyak diunduh. Dan juga kami di sini akan menganalisis nih mengapa aplikasi tersebut memiliki rating yang tinggi dan paling banyak diunduh. Nah, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arsia Azhara dengan NIM 1214535 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya nih, yang pertama ada Jihan Putriani dengan NIM 121450161, ada Saiful Haris Muhammad dengan NIM 121450115, ada Erwan Arif dengan NIM 1214562, kemudian ada Wahyu Dianto dengan NIM 1214540, selanjutnya ada Isya Maitreya Safitri dengan NIM 1214537, ada Arafi Paringgom Iwari dengan NIM 1214539, kemudian ada Yogi Sayatama dengan NIM 1214541, ada Sela Dianka Fitri dengan NIM 1214543, ada Muhammad Rendi dengan NIM 1214545, selanjutnya ada Lion Abdi Marga dengan NIM 1214547, ada Muhammad Bagas Kurnia dengan NIM 1214551, kemudian ada Rahmat Putra Aji dengan NIM 1214553, dan yang terakhir ada Putri Intan Kirani dengan NIM 1214555. Nah, selanjutnya nih teman-teman, daripada berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Jihan. Kepada Jihan, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi di sini langkah pertama itu kita dapat install Pandas, Matplotlib, dan Seaborn di CMD. Kemudian kita akan memanggil library yaitu Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Pandas library berfungsi untuk mengelola data dan format untuk membaca file berisi data dengan jenis TXT, CSV, dan TSV. Library Matplotlib digunakan untuk proses visualisasi data. Di dalam Matplotlib berisi fungsi-fungsi yang dapat mengatur plot dalam gambar, seperti pada gambar berikut. Setelah itu, kita bisa simpan pada variabel Jacobi. Kemudian kita panggil library-nya, yaitu PD, sebagai Pandas, dan ketik komennya read_csv, maka Pandas akan secara otomatis mengkonvert data menjadi data frame. Pandas terdapat dua jenis data, yaitu data frame dan data series. Data frame berbentuk 2 dimensi dan data series berbentuk array atau 1 dimensi. Lalu kita masukkan nama filenya dan langsung di-run. Waktu yang dibutuhkan untuk dataset terbaca, cepat atau lambatnya itu tergantung spek laptop yang digunakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Jihan atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arafi Paringgom. Kepada Inggom, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk mempermudah analisis, maka kita perlu untuk menampilkan tipe data dari elemen-elemen yang akan kita analisis. Hal ini dinamakan dengan menampilkan info dataset. Nah, untuk melihat info dataset, info dasar tentang dataset yang telah kita import, kita dapat menggunakan perintah jacobi.info, sehingga tertampil seperti pada gambar, akan terdapat 2 kolom, di mana kolom pertama berupa nama-nama elemen, kemudian kolom kedua berupa tipe data dari elemen tersebut. Selanjutnya, kita dapat melakukan data clearing atau pembersihan data. Tujuannya dilakukan data clearing agar kita dapat merubah data ke bentuk yang kita inginkan sehingga analisis komputasi dapat dilakukan dengan lebih efisien. Di dalam data clearing, kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu menghapus data yang tidak dibutuhkan, menghapus data duplikat, handle missing value, mengubah format penulisan data, dan merubah tipe data. Kemudian terdapat pada gambar di mana ada sintaks Jacobi currency.unique. Hal ini berfungsi untuk mengecek kolom currency. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Inggom atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Randy. Kepada Randy, waktu dan tempat dipersilahkan. Kemudian untuk melakukan sebuah pengecekan ukuran aplikasi, maka dapat dilakukan dengan penggunaan sintaks berikut ini, yaitu dengan memasukkan variabel Jacobi, yaitu sintaks source values.unique, dan akan menghasilkan output seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk melakukan penghapusan data pada kolom yang dinilai tidak terlalu penting untuk analisis yang akan dilakukan, maka
elemen-elemen tersebut dapat dihapuskan dengan menggunakan fungsi drop. Untuk membuat fungsi drop, kita bisa memasukkan sintaks berikut, yaitu variabel Jacobi sama dengan Jacobi.drop columns array elemen-elemen yang akan kita hapus. Selanjutnya yaitu digunakan fungsi head 10 yang bertujuan untuk menampilkan 10 data teratas dari seluruh data yang kita miliki. Berikut 10 data teratas yang dapat divisualisasikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Randy atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leon. Kepada Leon, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, pasti selanjutnya adalah kita akan menghapus. Halo Leon. Kepada Leon, boleh diulang lagi penjelasannya. Oke, selanjutnya adalah kita akan menghapus data yang terdekat. Langkah awal untuk melihat pasti digunakan fungsi 18, kemudian digunakan program pada N19. Head 20 untuk melihat kembali data yang telah dihapus verifikasi datanya. Dan ini digunakan 20 sekali. Sebelumnya sudah kita lihat bahwa waktu pada line 18 ada 14 data yang perlu diverifikasi. Selanjutnya kita akan menghapus data verifikasi tersebut dengan program seperti pada line 20. Setelah itu kita akan masukkan kembali dengan menggunakan program pada line 21 dan output yang dihasilkan adalah data yang verifikasi adalah 0. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Leon atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Intan. Kepada Intan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Arsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang missing value. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, karena data duplikasi telah dihapus, kita akan memastikan apa data tersebut sudah terhapus menggunakan fungsi isNA. Seperti terlihat pada line 70, sampai seterusnya line 71, di mana akan dilakukan pengecekan pada data yang hilang atau tidak diketahui. Dan selanjutnya, pada proses selanjutnya menggunakan fungsi drop-na, di mana fungsi tersebut akan menghapus data yang memiliki missing value dan terlihat pada line 72. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Intan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saiful. Kepada Saiful, waktu dan tempat dipersilakan. Kemudian akan melakukan pengubahan tipe data yang bertujuan untuk memudahkan pembacaan data oleh komputer saat analisis berlangsung atau change data type dengan menggunakan fungsi info. Pada line selanjutnya digunakan fungsi head yang berfungsi untuk menunjukkan 5 data teratas dari seluruh data yang kita miliki. Oke, terima kasih untuk Saiful. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sela. Kepada Sela, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kita lanjutkan pada baris ke-25. Pada baris ini, kita akan menggunakan fungsi penggantian data rating count ke integer, yang kemudian dilanjutkan dengan line ke-26, yaitu penggantian tipe data minimum installs ke integer juga.
Penggantian tipe data seperti ini biasa dilakukan dengan tujuan mempermudah pembacaan data oleh komputer serta mempermudah analisis data. Selanjutnya, kita akan mengecek 3 data teratas dari dataset dengan menggunakan fungsi head. Contohnya Oke, dapat baik. dilihat di line berikut ini. Oke, kembali ke line 27. Pada line ke-27 ini, kita akan menggunakannya untuk mengecek kolom komentar pada minimum Android, dan kemudian dilanjutkan dengan line ke-28 yang akan digunakan untuk menghapus dan juga meng-up pada minimum Android. Oke, terima kasih atas penjelasannya, Sela. Selanjutnya akan dilanjutkan nih oleh Isya. Kepada Isya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, langkah selanjutnya adalah mengubah data reals dan last update ke bentuk data type. Ini tuh berfungsi untuk mempermudah analisis. Jadi data-data yang bersifat rentan waktu harus diubah dalam bentuk tipe data time series. Tipe data time series ini adalah data yang direkam selama interval waktu yang konsisten. Itu ada pada line 30 dan juga 31. Kemudian kita juga mengecek ulang tipe data pada dataset yang dianalisis untuk memastikan tipe data pada data sesuai tipe data pada masing-masing data telah sesuai. Ini analisis ini dilakukan pada line ke-73. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan menampilkan atau mencari berapa jumlah kategori yang ada di Play Store. Berdasarkan data yang kami gunakan, terdapat 84 kategori yang ada di Play Store. Oke, baik. Terima kasih Isya atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Erwan. Kepada Erwan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya, untuk mengetahui jumlah kategori pada dataset dapat dituliskan seperti line 40. Kemudian untuk mengetahui jumlah elemen dalam sistem dimensi dituliskan seperti line 42. Kemudian untuk memperhatikan semua jenis kategori bisa menggunakan indeks line 12. Terima kasih. Oke, terima kasih Erwan atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu. Kepada Wahyu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, nah dari atas tadi kan kita udah dijelasin tuh tipe-tipe data, terus data-data yang dihapus. Nah, sekarang kita masuk kepada visualisasi data. Setelah kita mengatur dan memilah dataset, selanjutnya kita akan memvisualisasikan datanya. Dalam memvisualisasikan data ini, kita menggunakan Matplotlib seperti membuat plot grafik atau membuat grafik dengan sumbu X dan Y. Nah, pada program ini kita menggunakan fungsi subplot seperti yang tertera pada layar. Nah, fungsi subplot ini berfungsi untuk menggambarkan banyak plot dalam satu gambar. Fungsi title seperti pada baris kedua di line 83, di situ tertulis set title. Nah, itu untuk mengedit title. Kita memasukkan di situ jumlah aplikasi per kategori. Kemudian kita juga dapat mengedit sumbu X dan Y dengan memasukkan set X label dengan nama sumbu X yaitu jumlah aplikasi. Kita memberikan size-nya 20, terus
colornya black. Sedangkan untuk set Y label atau sumbu Y, kita masukkan namanya sebagai kategori, size-nya 15 dan colornya ungu. Nah, seperti yang tertera pada layar nih, kita dapat melihat visualisasi data yang telah ditampilkan dari dataset yang telah kita analisis tadi. Nah, terlihat bahwa jumlah aplikasi dengan kategori education itu merupakan kategori yang memiliki aplikasi paling banyak nih di Play Store. Sedangkan untuk jumlah yang paling sedikit itu terdapat pada kategori komiks, di mana pada kategori komik ini hanya 2.862, sedangkan pada kategori edukasi itu 241.090. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Wahyu atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji. Kepada Aji, waktu dan tempat dipersilahkan. Menyimpan kategori yang ada pada dataset dengan menggunakan perintah Jacobi dalam kurung situ kategori .unique. Setelah itu, kita melakukan filtering data yang mana berfungsi untuk memfilter atau menyaring suatu data tertentu dengan kriteria yang telah ditentukan. Bisa dilihat pada line 81, 86, dan 83. Terima kasih. Oke, terima kasih Aji atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas. Kepada Bagas, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan memvisualisasikan data aplikasi gratis yang memiliki jumlah unduhan terbanyak dan rating tertinggi menggunakan subplot. Pada line 90, di situ tertera kode fix AX PLT subplot 2,1 fix size-nya 15,20. Pada jumlah unduhan, di situ ada bar H, Y Semedan mengambil variabel dari top 10 Free Jacobi yang pada kolom app name, pada kolom app name width-nya top 10 Free Jacobi mengambil kolom maksimum install. Pada set detailnya itu aplikasi gratis dengan jumlah unduhan terbanyak dan Y label nama aplikasi dan X labelnya jumlah unduhan. Pada rating barhanya mengambil variabel top 10 rating Jacobi. Pada kolom app name width-nya mengambil variabel top 10 rating Jacobi ya, pada kolom rating. Dan di situ tertera set title-nya aplikasi gratis dengan jumlah rating. Pada set Y lab-nya nama aplikasi, X lab-nya rating. Di situ tertera 10 aplikasi gratis dengan jumlah unduhan terbanyak dan aplikasi gratis dengan jumlah rating terbanyak. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bagas atas penjelasannya. Selanjutnya dan yang terakhir ini akan dijelaskan oleh Yogi. Kepada Yogi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi inti dari semua ini adalah pertanyaan yang kemarin digaca oleh kita sendiri, ya. Itu apa saja 10 aplikasi gratis berdasarkan rating tertinggi dan paling banyak diunduh. 10 aplikasi gratis dengan jumlah unduhan terbanyak antara lain Google Play Service, YouTube, Google Text to Speech, Google Chrome, Fast and Secure, Gmail, Google Drive, WhatsApp Messenger, Google TV,
atau previously played movies and TV, dan Google Photos. Nah, 10 aplikasi gratis dengan jumlah rating tertinggi antara lain Job@, 24DB, Etna2Go, Easy, Congratulations Greeting, Cards and Gift, Diceway, FBT Card, Guard, Awaken the Giant Within, Info24 Italian New, LLB Lang Buana, Build Your Musun, Sonus Yaris. Dan pertanyaan kedua, analisis mengapa aplikasi tersebut memiliki rating yang tinggi dan paling banyak diunduh. Alasan utama dari hal tersebut yaitu aplikasi bawaan dan operasi sistem Android pada handphone yang sudah terdownload di awal setelan pabrik. Oke, baik. Terima kasih Yogi atas penjelasannya. Nah, mungkin cukup sekian nih teman-teman penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.